Pemirsa, tim Fakta berkesempatan untuk terhubung langsung dengan salah satu aktivis kemanusiaan yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla, dan tentu saja ada begitu banyak relawan aktivis yang ikut dalam misi tersebut, tapi kita terhubung salah satunya dengan Bang Muhammad Hussein Gaza. Sebagai informasi pemirsa bahwa ada perbedaan waktu sekitar 4 jam, di sana pukul 6:30 pagi ya Bang Hussein ya? Iya, betul. Kapal Bang Hussein sendiri, kalau kita lihat Bang Hussein ini bersama dengan kapal Summertime ya? Seperti apa? Kapal dari 44 kapal itu memang ada 2 kapal yang sengaja difungsikan sebagai legal support namanya, atau observer boat, kapal pengamat. Yang mana kapal ini sejak awal misi memang sudah diberikan tugas untuk memantau kapal-kapal dengan jarak tertentu. Kita membersamai barisan terdepan untuk memberikan bantuan. Kita kirimkan beberapa bensin ya untuk kapal-kapal yang memang kekurangan bensin. Bahkan kita juga bagikan logistik untuk mereka. Namun ketika kita kembali bergerak, kapal observer ini menjaga jarak di barisan belakang dengan strategi kalau ada intercept semacam ini yang tadi malam terjadi, kita bisa mengkondisikan kapal-kapal ini agar tidak ditangkap. Kenapa? Agar bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan dan berbagai kekerasan yang sudah kita dokumentasikan itu tidak semuanya disita oleh Israel untuk kita gunakan kemudian hari dalam mengajukan tuntutan terhadap Israel dan terhadap kejahatan mereka di pengadilan internasional. Maka dari itu ketika terjadi berita penyergapan kapal-kapal ini, kapal observer baik kapal Shirin maupun kapal Summertime Jong langsung mengarah ke lokasi yang dianggap lebih aman, dan sekarang kami bersama sekitar 20 delegasi yang ada dalam Summertime sedang menuju Kepulauan Cyprus. Apa saja Bang bukti-bukti dokumen-dokumen yang dikumpulkan? Kami sempat mengumpulkan gadget atau handphone para peserta dari kapal-kapal lain, karena itu adalah kunci dari dokumentasi yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga ada beberapa berkas-berkas ya, manifest dan sebagainya. Oke, kalau menurut informasi dari teman-teman yang ada di sana, pembajakan yang dilakukan oleh Israel ini terjadi di mana, Bang? Terjadi di perairan internasional. Jadi ini kembali ya menegaskan bahwa pembajakan ini dilakukan secara ilegal karena sekali lagi terjadi di perairan internasional yang harusnya itu adalah tempat aman untuk berlayar bagi para aktivis dan para pelayar-pelayar manapun. Namun tindakan Israel semalam menunjukkan bahwa Israel ini sedang berlagak sebagai preman dunia yang merasa bebas membajak kapal-kapal siapapun yang ingin mereka bajak, meskipun bukan di daerah teritorial kekuasaan mereka. Oke, Bang Hussein, kita tahu Bang Hussein ini adalah orang aktivis yang sudah lama berada di Gaza, kemudian hafal betul bagaimana wilayah Gaza, jalur dan titik yang akan dituju oleh flotila ini seperti apa sih risikonya Bang? Dan kapan biasanya serangan-serangan ini terjadi? Kita tidak punya banyak alternatif jalur ya kalau melalui jalur laut. Kalau jalur darat kita sudah coba, gagal. Kita tahu sekitar 4 bulan yang lalu ada Global March to Gaza dari Tunisia, Libya, Mesir, gagal tembus karena tertahan di Mesir. Jalur darat tidak mungkin, jalur laut sudah kita lalui beberapa kali, ya termasuk Mafi Marmara, kemudian MV Salam, Medellin, Handala, dan kali ini Global Sumut Flotilla. Biasanya di mana Bang kemudian paling rentan serangan-serangan oleh Israel didapatkan? Selama ini kalau kenapa kita membagi laut itu menjadi beberapa zone, yellow zone, kemudian red zone. Red zone berarti itu adalah wilayah di mana serangan itu rentan terjadi. Kapal Medellin, kapal Andala, kapal Marmara semua ditangkap oleh Israel di zona merah itu. Maka itu yang dimaksud dengan red zone. Kapan biasanya mereka menyergap?
mereka menyergap biasanya di waktu malam, ya, di waktu malam agar ya luput dari pantauan masyarakat dunia. Kalaupun masyarakat menyaksikan, ya nggak banyak yang menyaksikan di malam hari. Mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Sumut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini masih ada genosida terjadi di sana.